Ruslan Buton di sidang pra-peradilan pagi ini siap melawan Presiden, Kapolri, dan Kabareskrim. Mohon doanya, sidang pra-peradilan yang diajukan Panglima Serdadu Ekstrimata Nusantara, Ruslan Buton, akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 10 Juni pagi ini. Diagendakan dimulai pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ahmad Guntur, Selasa 9 Juni. Dalam kasusnya, Ruslan Buton disangkakan melakukan ujaran kebencian atas surat terbukanya kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat tersebut, ia meminta agar Presiden meletakkan jabatannya sebagai RI1. Ruslan Buton pun menempuh jalur pra-peradilan yang resmi didaftarkan pada Selasa 2 Juni. Dalam gugatan pra-peradilan itu, Ruslan melawan Presiden Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Bareskrim, dan Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Mabes Polri. Sungguh berani sang kapten. Dirtipid Cyber Bareskrim Polri dinilai salah menerapkan hukum dan melanggar hukum acara pidana. Secara kasat mata, maka tersangka Ruslan tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh termohon karena ia ditangkap tanggal 28 Mei 2020 berdasarkan surat perintah dengan status tersangka dan telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 26 Mei 2020. Dengan demikian, tidak terpenuhinya surat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU 12/2014. Papar tim hukum Ruslan Buton, Tony Tahta, kepada redaksi beberapa waktu lalu. Dan inilah hasil sidang pertama Ruslan Buton. Pihak kepolisian tidak hadir. Sidang pra-peradilan perdana Ruslan Buton yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda oleh majelis hakim. Penundaan tersebut dikarenakan tidak hadirnya pihak tergugat, dalam hal ini pihak kepolisian. Pengacara Ruslan Buton, Tony Tahta Pangaribuan, mengatakan bahwa hakim ketua meminta agar sidang ditunda hingga pekan depan, tepatnya Rabu 17 Juni, dengan agenda sidang perdana. Jarak seminggu, Rabu lagi, tanggal 17 Rabu. Ketemu Rabu, kita ketemu tanggal 17, ujar Tonin di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu 10 Juni. Tonin mengatakan, pihaknya meminta hakim untuk menggelar sidang perdana pra-peradilan mantan prajurit TNI AD itu pada Senin 15 Juni. Namun demikian, permintaan itu tidak dikabulkan oleh hakim lantaran jarak yang terlalu dekat. Kami bilang, kalau begitu Rabu, nggak ada keadilan di tengah masyarakat. Kalau mau ya Senin, besok. Oh, nggak bisa, kata hakim. Alasannya karena tidak cukup waktunya, urai Tonin. Lebih lanjut, mantan pengacara Kiflan Zain tersebut tidak mengetahui alasan kepolisian tidak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan Ruslan Buton yang digelar di PN Jaksel hari ini. Mereka, hakim, juga bingung. Harusnya datang dong. Masyarakat minta keadilan polisi, malah nggak datang. Ya malu dong. Harusnya datang, tandasnya. Apakah pengunduran ini agar Ruslan Buton makin lama bebas? Melihat ini, jika Bung Karno masih hidup, mungkin dia akan menangis. Coba rakyat Indonesia membayangkan bagaimana kemungkinan reaksi Soekarno, proklamator Republik Indonesia, melihat keadaan Indonesia saat ini dibandingkan dengan cita-cita mulia dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Saya berandai-andai, kalau seandainya Bung Karno sekarang ini masih hidup, kemudian melihat Indonesia seperti sekarang ini, maka ada 3 kemungkinan menurut saya, kata Abdul Muti dalam webinar bertema Pancasila dan Keadilan Selasa 9 Juni 2020. Dia seorang tokoh Muhammadiyah. Ada 3 kemungkinan reaksi Bung Karno. Pertama, Bung Karno menangis karena perjuangannya belum terwujud. Kemungkinan kedua, Bung Karno melawan atau melaksanakan sebuah gerakan perlawanan karena tidak tahan dengan berbagai keadaan. Kemungkinan yang ketiga,
Bung Karno mensyukuri keadaan di saat ini karena Indonesia sudah sesuai dengan yang beliau cita-citakan. Apapun kemungkinan yang terjadi, Muti mengatakan, Bung Karno telah beristirahat dengan tenang di surga, dengan seluruh perjuangan dan amalnya bagi bangsa dan negara. Bung Karno telah berbuat yang terbaik bagi bangsa, telah berbuat baik bagi rakyatnya, terutama kaum papa, wong cilik, orang kecil, kaum manhain, kaum duafa, dan mustada'afin, ujarnya. Kita masih melihat ada banyak persoalan. Melihat kesenjangan ekonomi masih menjadi persoalan yang serius. Secara hukum, kita melihat memang terjadi ketidakadilan hukum, dan itu menjadi masalah. Kita masih mengalami ketidakadilan politik dan hak asasi manusia. Ini saya kira menjadi tantangan kita bersama. Oleh karena itu, Habib Rizik tak tinggal diam. Dia menyampaikan pendapat yang sungguh menohok. Cara menghentikan agenda Neo-PKI adalah memakzulkan Jokowi dan bubarkan PDIP. Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab, HRS, menyoroti munculnya kebangkitan Neo-PKI melalui penyusupan RUU haluan ideologi Pancasila, maupun menempatkan kader-kader berpaham komunis di lembaga negara. Hal itu ia utarakan dalam diskusi virtual bertemakan Umat Islam menggugat haluan ideologi Pancasila yang dikutip dari Gelora.com pada Selasa 9 Juni 2020. Habib Rizik menyebut Presiden Jokowi memberikan andil besar dalam kebangkitan Neo-PKI. Jokowi dengan sadar memberikan jabat publik yang vital kepada komplotan Neo-PKI, seperti menempatkan Imam Broto Seno yang jelas-jelas pembela PKI menjadi dirut TVRI. Padahal TVRI adalah alat propaganda yang paling efektif, sehingga PKI akan lebih leluasa menjalankan agendanya. Selain itu, gerakan yang sangat struktural, yaitu memasukkan generasi muda Neo-PKI dalam anggota panja RUU HIP. Kata HRS, disadari atau tidak, Jokowi dan PDIP telah menjadi pintu emas bagi kebangkitan PKI. PDIP sudah menjadi sarang generasi Neo-PKI, ujarnya. Oleh karenanya, untuk menstop agenda kebangkitan PKI secara total, HRS menegaskan jalan satu-satunya, yaitu dengan melengsarkan Jokowi dari kursi presiden. Menurut pendapat saya, secara pribadi, jalan yang paling tepat menghentikan PKI adalah memakzulkan Jokowi dan bubarkan PDIP, kata Habib Rizik Syihab. Ia menegaskan, memakzulkan Jokowi dan membubarkan PDIP hanya pendapat pribadi dan tidak terkait dalam diskusi umat Islam menggugat haluan ideologi Pancasila. HRS juga menyebut PKI selalu menjual nama besar Bung Karno untuk mengelabui masyarakat, seolah-olah mereka pengagum Bung Karno, padahal mereka hanya ingin menunggangi nama Soekarno dalam rangka kebangkitan kembali. RUU HIP menurut HRS bukan membangun ideologi Pancasila sebagaimana mestinya, tapi malah merucak Pancasila, bahkan menjadikan Pancasila sebagai berhala yang bertentangan dengan agama. RUU HIP berpotensi mengembangkan ideologi anti-agama seperti komunisme, Marxisme, dan Leninisme yang sudah sejak lama dilarang di Indonesia. Kita lihat Opung LBP, tantangan debat Luhut diralat. Pakar hukum, nyali kecil, lawan Anies soal reklamasi saja mundur. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan LBP sempat menantang para pengkritik utang negara untuk bertemu langsung, jangan hanya berkoar di media sosial atau televisi. Kalau ada yang mengkritik kami, ini saya juga pengen ketemu. Jadi jangan di media sosial saja. Nanti ketemu kami. Ngomong, tantang Luhut. Dibanjiri penantang debat, jubir Luhut langsung. Jody mengatakan, tidak ada maksud Luhut untuk menantang para pengkritik. Kok gitu? Saya meluruskan, Pak Luhut itu bukan menantang. Pak Luhut itu mengajak mereka yang punya data dan fakta terkait dengan hutang Indonesia untuk datang diskusi konstruktif. Beredar, di sana kan Pak Luhut menantang, padahal tidak, kata Jody.
pakar hukum Dusri Mulyadi, menilai tantangan debat Luhut hanya gertak sambal. Kan gua bilang, tipenya LBP itu cuma gertak sambal. Nyalinya mah kecil, wong reklamasi saja dia mundur ketika Anies pasang badan. Dia sadar siapa di belakang Anies. Ayo, orang-orang besar jangan takut sama LBP, tulis Dursi di akun Twitternya. @Dursi Mulya meretweet tulisan bertajuk, "Jubir, saya luruskan Pak Luhut bukan menantang, tapi mengajak diskusi." Aktivis politik Taufik Rendusara mendorong diskusi Luhut versus Rizal Ramli tetap digelar demi pencerahan situasi dan kondisi ekonomi negara bagi masyarakat. Apalagi pengusaha kondang Adam Syah WH telah bersedia menjadi promotor debat Luhut versus Rizal Ramli. Tunjukkan saja sama rakyat nyali bos kamu, sama besar dengan bacotnya di media, dengan terima tantangan Bang Rizal Ramli diskusi terbuka. Tantangan diskusi ini gak perlu dihindari LBP, karena hasilnya sebuah pencerahan sikon ekonomi negara bagi masyarakat. Tidak tanggung-tanggung, Adam Syah bahkan sudah menyiapkan poster debat Rizal Ramli versus Luhut, ditambah Sri Mulyani. Poster sudah kami siapkan, menunggu televisi yang siap menayangkan debat terbaik abad ini, tulis Adam Syah di akun @donadam68 dengan menyertakan poster yang dimaksud. Politisi Demokrat Abdullah Rashid menyebut, event debat yang dipromotori Adam Syah WH itu 1000% lebih berbobot dibanding konser COVID-19 sebelumnya. Ini event paling cetar jika terjadi, 1000% lebih berbobot dibanding konser COVID. Ikhtiar, pantas kita apresiasi dengan Bang Rizal Ramli, tentu saja. Apakah Luhut berani? Atau akan lapor polisi? Kita tunggu siapa yang bernyali. Bagaimana menurut pendapat Anda?